Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tepuk semangat. Tadi kita sudah berdoa, pembiasaan Asmaul Husna juga sudah, pembacaan surat pendek sudah, dan untuk mengawali kegiatan di tahun ajaran baru ini, tahun ajaran 2023-2024, kalian di kelas yang baru ini kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas, ya, kesepakatan kelas. Jadi nanti Pak Guru ingin kalian menginginkan kegiatan pembelajaran yang seperti apa, ingin kelas yang seperti apa, silakan nanti kalian tuliskan. Misalkan bersemangat ketika belajar, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, tidak boleh nakal misalkan, ya, tidak boleh mengganggu teman dan lain sebagainya. Silakan nanti dituliskan satu sticky note, kalian tuliskan satu aturan yang ingin kamu laksanakan di kelas ini, ya, di tahun ajaran ini. Nanti silakan ditulis Pak Guru ini satu anak satu sticky note. Nanti kalau misalkan kamu punya misalkan dua pernyataan, berarti ambil satu lagi, ya. Silakan dibantu dibagikan, ya, Mas Dika, ya. Mbak Sila, silakan dibagikan ke teman yang lain. Tidak usah diberikan lagi. Tidak mandek kena. Ya, silakan ya ditulis ya. Satu anak satu pernyataan, kalau mau dua boleh dua, tapi ambil satu kertas lagi. Silakan yang sudah ditulis ditaruh di sini. Taruh, masuk. Awas hati-hati ya. Karena hari ini kita belajar di ruang monitor, ya. Hati-hati. Silakan naik, karena sini naik. Nah, sini apa? Ya. Lemnya mana? Lemnya dicari. Ya. Yang sudah nakal boleh langsung diikut kembali. Ya. Kalau terbalik boleh seperti ini. Sudah semua? Ya, kita coba maju. Ya, silakan. Apa saja? Ya, oke. Ya, dari atas boleh. Ini aja nggak apa-apa, yang kelihatan nggak apa-apa. Oke. Coba. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, terus. Apa lagi?
Terus menjaga lingkungan sekolah. Oke. Tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh nakal. Tidak boleh nakal lagi. Nah, oke. Ternyata ada beberapa aturan yang sama ya dari teman yang satu dan teman yang lain ada yang sama. Jadi coba sekarang Pak Guru minta tolong untuk mengelompokkan, misalkan yang kaitannya dengan menjaga kebersihan, kalian kumpulkan jadi satu baris. Nah, coba kita dan siapa lagi yang mau bantu ke depan? Ayo Dik, maju Dik. Kita maju, rasa maju boleh maju. Silakan dikumpulkan dan dikelompokkan ya. Yang menjaga kebersihan dengan menjaga kebersihan, yang tidak boleh nakal juga dengan tidak boleh nakal ya. Seperti itu dikumpulkan jadi satu ya. Yang tidak boleh nakal jadi satu ya. Boleh aktivitas ya, itu ya. Ya, tidak boleh nakal dan tidak boleh nakal. Jadi satu. Ya, tidak boleh beragam. Ya. Yang pertama, coba sila bisa dibacakan untuk di kelompoknya masing-masing ada apa saja. Yang menjaga lingkungan juga boleh. Terima kasih. Tadi sudah dibacakan tentang susunan atau rencana keyakinan kelas kita atau aturan di kelas kita ya. Sekarang tinggal kita sepakati. Halo. Oke. Nah, tadi dari beberapa pernyataan yang kalian buat, setelah dikelompokkan ternyata ada beberapa poin. Yang pertama yaitu tentang peduli ya terhadap lingkungan, kemudian kepada orang lain atau kepada teman. Kita tulis dulu yang pertama, peduli terhadap lingkungan dan orang lain. Kemudian yang kedua tentang menjaga kebersihan tadi ya, menjaga kebersihan lingkungan ya, berarti lingkungan kelas itu harus selalu bersih. Kemudian tadi mengerjakan PR, masuk ke kelas tepat waktu. Itu tentang kedisiplinan, berarti itu tentang rasa tanggung jawab ya. Berarti memiliki tanggung jawab terhadap kewajiban. Terus ini tadi ada yang bersikap sopan ya atau santun kepada teman, tidak boleh berkata kasar ini. Ada yang menulis tidak boleh berkata kasar, tidak boleh mencoret-coret. Oke, ini tidak boleh berkata kasar, berarti santun dalam bersikap dan bertutur kata. Oke, kemudian tadi ada semangat dalam belajar, kita tulis semangat saat mengikuti pelajaran. Kemudian tidak mengganggu teman, menghargai teman, ini berarti tentang toleransi dengan teman. Nah, sekarang ini ternyata ada beberapa nilai-nilai yang masuk ya, tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, kalian tahu tentang nilai kebajikan, menghormati dan lain sebagainya ya. Kalau kita kemarin sudah sekilas membahas tentang profil pelajar Pancasila, ada yang masih ingat? Ada 6 elemen. Yang pertama beriman, terus apa lagi? Ya, beriman bertakwa kepada Tuhan, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong. Kalian harus menjadi anak-anak yang selalu siap untuk bekerja sama, kemudian menjadi anak yang kreatif. Oke, ini kemudian tentang rasa hormat, memiliki integritas, mandiri, menghargai tadi ya
antusias dalam belajar, ya, menghargai teman bagaimana caranya, cara menghargai teman, tidak berkata kasar, apalagi, tidak mengejek, apalagi, bekerja sama, kemudian kalian harus memiliki rasa percaya diri, kemudian memiliki komitmen. Nah ini kemudian jujur, hormat dan santun, ya. Dermawan bagaimana? Suka menolong, suka memberi, ya. Ini kemudian baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai dan kesatuan, guyup kompak. Jadi kelas kita harus menjadi kelas yang kompak. Nih, terus apalagi dapat dipercaya, lurus hati, ya. Halo. Tidak merendahkan orang lain. Nah, ini memberikan hal yang terbaik, ya. Peduli tadi sudah, sabar. Nih, tanggung jawab, persahabatan. Siapa yang punya sahabat, punya teman? Oke. Kalau di kelas kita harus kalian tunjukkan rasa-rasa seperti itu tadi, ya, sikap-sikap atau perilaku yang demikian. Oke. Berikutnya ini empati, rasa hormat, kebaikan, toleransi, bersikap adil dengan teman. Ini yang perlu kita tunjukkan sikap-sikap ini. Berikutnya, setelah kita mengetahui tentang nilai-nilai kebajikan tadi, ya, nilai-nilai atau sikap-sikap yang baik, tadi kita sudah menyusun. Kalian menuliskan sebuah pernyataan atau aturan yang ingin kalian laksanakan di kelas kita, yaitu tentang kesepakatan kelas. Nah, sekarang coba kesepakatan kelas yang sudah kita diskusikan tadi. Kira-kira yang pertama tadi tentang yang kamu tulis ada kepedulian terhadap lingkungan dan orang lain. Peduli terhadap lingkungan dan orang lain, setuju? Bagaimana cara kita peduli terhadap lingkungan? Nah, menjaga kebersihan, tidak mengganggu orang lain, ya kan? Peduli ketika ada teman yang sakit, misalkan ini, ya, peduli terhadap orang lain, ya. Ketika ada teman yang sakit, bagaimana sikap kita? Bagaimana? Menjenguk. Ketika menjenguk, mendoakan. Halo. Setuju dengan kesepakatan yang pertama? Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Bagaimana cara kita menjaga kebersihan lingkungan? Oke, tidak membuang sampah sembarangan. Yang berikutnya, apalagi melaksanakan piket kelas, betul, ya. Melaksanakan piket kelas. Piket kelasnya biasanya kita laksanakan kapan saja? Pagi dan siang. Apa yang dilakukan ketika piket kelas? Apa saja? Ada yang terus menyiapkan jendela, pintar, apalagi mengepel, terus menatap buku, pintar, luar biasa. Tepuk untuk kalian semua. Salut. Berarti setuju ini menjaga kebersihan? Oke, bagus. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab. Nah, tanggung jawab bagaimana? Berarti ketika ada PR diapakan? Dikerjakan. Ketika ada tugas dari Bapak Ibu Guru dikerjakan, itu rasa tanggung jawab terhadap kewajiban, ya. Kemudian tentang kedisiplinan, tanggung jawab. Kita masuk jam berapa? Jam 7.15 menit. Berarti setelah jam 7.15 menit kalian harus sudah berada di dalam kelas. Ini berarti kamu memiliki sikap tanggung jawab. Setuju? Oke, yang berikutnya, santun dalam bersikap dan bertutur kata. Bagaimana sih sikap santun? Sopan,
Kemudian kalau berkata dengan teman, dengan bapak ibu guru, dengan bahasa yang apa? Yang baik, yang halus, sopan, ya. Tidak berkata kasar kepada temanmu. Setuju? Setuju? Siap. Berikutnya, nah ini luar biasa semangat kalian. Pak Guru tes lagi semangatnya. Tepuk semangat. Semangat saat mengikuti pelajaran. Jadi ketika pelajaran tidak ada yang tiduran, tidak ada, harus bersemangat. Oke, kita belajar hari ini di ruang laboratorium juga supaya kalian bersemangat, tidak bosan belajarnya hanya di kelas. Kemudian sewaktu-waktu kita juga akan melakukan kegiatan pembelajaran di mana? Di luar kelas. Oke, biasanya kita di mana? Di lapangan. Oke, setuju? Tapi harus selalu semangat. Oke, yang terakhir, toleransi dengan teman. Toleransi bagaimana? Oke, tidak membeda-bedakan, tidak mengganggu teman. Misalkan ada teman sedang mengerjakan tugas, kamu sudah selesai, temanmu belum, tidak boleh diganggu. Setuju ya? Berarti ada kesepakatan kelas ini, dan kita harus yakini bahwa kesepakatan kelas ini memiliki nilai-nilai kebajikan yang harus kita laksanakan sebagai manusia yang baik. Kalian ingin menjadi manusia yang baik? Ingin? Ini yang pertama tadi, peduli terhadap lingkungan dan orang lain. Yang kedua apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Setuju ya? Kemudian memiliki tanggung jawab terhadap kewajiban. Kemudian satu dalam bersikap dan bertutur kata. Terus semangat saat mengikuti pelajaran. Toleransi gimana? Setuju? Deal? Oke, kalau deal kita tepuk tangan untuk kita semua. Kesepakatan ini nanti akan Pak Guru tuliskan, kemudian Pak Guru pasang di kelas kita untuk dilaksanakan bersama-sama. Siap? Oke, terima kasih untuk pembuatan kesepakatan dan keyakinan kelas pada hari ini. Nanti kita akan melanjutkan kegiatan hari ini dengan belajar komputer bersama. Senang? Terima kasih Pak Guru Aidi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak Guru sudah. Oke, selamat pagi semuanya. Oh ya, silakan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa datang terlambat nih? Ya, silakan masuk. Selamat pagi Afif. Sehat kabarnya Afif? Ya, Afif tahu apa enggak kenapa Afif waktu panggil ke sini? Oke, terlambat. Afif tadi berangkatnya jam berapa? Setengah 8. Nah, padahal Afif tahu bahwa di sekolah kita itu masuk ke kelasnya jam berapa, Afif? Oke, jam 7. Tidak apa-apa. Yang penting Afif masih berangkat ke sekolah walaupun terlambat. Karena setiap orang pasti juga pernah melakukan kesalahan atau pernah terlambat. Pak Guru dulu juga pernah terlambat waktu mengikuti kegiatan. Pak Guru datang terlambat, tapi waktu itu karena ada sesuatu hal, jadi terlambat. Tapi Pak Guru juga meminta maaf atas keterlambatan Pak Guru. Nah, Afif kok datangnya terlambat? Kenapa tadi, Beb? Tidur terlalu malam. Oke, Afif tidurnya terlalu malam terus. Karena begadang. Jadi bangunnya kesiangan, begadang. Oke, jadi bangunnya kesiangan ya, jadi datang ke sekolahnya terlambat. Oke, nah Afif tahu apa enggak di sekolah kita itu punya kesepakatan kelas dulu pertama Afif masuk di kelas 4 ini.
tahu. Kesepakatannya apa dulu? Untuk berkomitmen di tepat waktu. Oke, komitmen untuk tepat waktu ya, untuk disiplin ya, karena disiplin itu adalah perbuatan yang baik, yang bagus, yang menunjukkan bahwa kita sebagai manusia adalah manusia yang bertanggung jawab. Nah, kira-kira supaya Afif tidak datang terlambat lagi, kira-kira apa yang akan dilakukan Afif? Tidur lebih awal dan memasang alarm. Oke, akan tidurnya lebih awal, memasang alarm sehingga bisa bangun pagi. Oke, kira-kira Afif akan mulai kapan melakukan itu supaya itu? Oke, mulai hari ini ya, berarti besok Afif sudah tidak akan datang terlambat lagi ya. Oke, karena dengan Afif berdisiplin, datang tepat waktu, nanti Afif tidak akan ketinggalan pelajaran. Oke, tentunya Afif juga harus belajar lebih rajin lagi, kemudian datangnya lebih awal. Ya, terima kasih Afif, silakan lanjut istirahat, besok tidak. Selamat pagi Asila, sudah istirahat tadi Asila. Nah, Asila tahu apa enggak kenapa Asila Pak Guru panggil ke sini? Oke, Asila sudah tahu. Asila tahu apa enggak kalau mencontek itu sebetulnya perbuatan yang tidak baik? Tahu, oke. Nah, tidak apa-apa Asila, setiap orang itu pasti pernah berbuat kesalahan atau berbuat tidak baik. Pak Guru juga. Nah, yang paling penting di sini Pak Guru tidak akan mencari tahu siapa yang salah, tapi Pak Guru ingin membantu Asila mencari solusi supaya tidak mencontek lagi. Nah, sekarang Pak Guru tanya, kenapa Asila mencontek? Oh, semalam tidak belajar. Kenapa tidak belajar Asila? Oh, main HP. Nah, kira-kira supaya Asila besok tidak mencontek lagi, oke, belajar dan berdoa. Oke, bagus. Nah, Asila masih ingat apa enggak kesepakatan di kelas kita waktu dulu pertama kita masuk? Oh ya, apa kesepakatan kita? Oke, untuk berbuat jujur. Nah, karena jujur adalah perbuatan yang baik. Oke, jadi Asila sudah tahu ya, supaya Asila tidak mencontek lagi, Asila akan belajar terus tadi, apalagi berdoa. Oke, terima kasih. Kira-kira Asila akan mulai kapan melakukan itu supaya tidak mencontek lagi? Oke, mulai hari ini. Terima kasih. Jadi Asila tahu bahwa perbuatan jujur itu perbuatan yang mulia ya. Jadi supaya Asila tidak mencontek lagi, Asila besok akan belajar. Oke, belajar dan berdoa. Oke, terima kasih. Cukup ya Asila ya. Sekarang boleh istirahat lagi. Ya, terima kasih.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia. Terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang telah memberikan waktu kepada kami untuk kegiatan pada siang hari ini dalam rangka memenuhi tugas aksi nyata kami di modul 1.4 program Guru Penggerak Angkatan ke-8, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini bisa dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah, dan tentunya akan membawa manfaat ilmu dan kebaikan untuk kita semuanya, khususnya di SD Negeri 2 Cipaku. Sehat semua Bapak Ibu? Oke, konsentrasi dimulai. Luar biasa ya. Terima kasih ya. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan diseminasi budaya positif. Saya Dedi Fedianto adalah salah satu calon guru penggerak angkatan ke-8 di Kabupaten Purbalingga, akan menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan konsep perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan pengalaman dan pembelajaran. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Ya, menurut beliau Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani ya. Jadi pendidikan itu kalau kita ambil analogi seperti tumbuhan seorang petani yang dalam hakikatnya itu sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Pendidik adalah sebagai petaninya, kemudian menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ya, ia dapat memperbaiki kondisi tanahnya. Jadi yang bisa dilakukan oleh seorang petani yaitu memelihara tanaman padinya, memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ini berdasarkan lampiran ke-1, yaitu dasar-dasar pendidikan keluarga tahun 1 nomor 1234 November Desember 1936. Sekolah itu diibaratkan sebagai tanahnya atau tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru itu perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk tumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Nah, sekarang apakah tanggung jawab sebagai seorang guru, ya, tanggung jawab kita semuanya, khususnya di sekolah kita, yang pertama menciptakan suatu lingkungan positif, ya, lingkungan yang positif. Kemudian warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama. Kemudian kegiatan pada siang hari ini merupakan kegiatan saling belajar. Ini artinya saya juga belajar, Bapak Ibu juga belajar, kita belajar bersama. Kemudian akan tercipta ini kebiasaan-kebiasaan yang baik. Setelah tercipta sebuah kebiasaan yang baik, akan tercipta karakter-karakter yang baik pula bagi warga sekolah, dan pada akhirnya akan tumbuh sebagai budaya positif. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa melakukan sebuah kegiatan atau bisa bertanya, apakah Anda atau teman Anda membuka kepala kanan? Ya, kita coba praktekkan. Bapak Ibu semuanya coba kepalkan tangannya. Kemudian tunjukkan ke teman sebelahnya, ya, yang satu mengepal, yang satu coba membuka, tapi coba Bapak Ibu yang mengepal, bayangkan di kepala Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat rahasia,
sangat berharga bagi Bapak Ibu yang akan diminta dibuka oleh teman yang lain dengan cara apapun itu. Coba silakan teman yang lain boleh membukanya dengan cara apapun ya. Ya, kira-kira bagaimana ya? Oke. Kemudian, mengapa Bapak Ibu mengapa Bapak Ibu membuka atau tidak membuka? Yang punya alasan itu adalah Bapak Ibu sendiri ya. Yang punya alasan untuk membuka ataupun tetap menutup adalah Bapak Ibu sendiri. Artinya yang memegang kontrol atau kendali adalah Bapak Ibu sendiri ya, atau kita sendiri. Ini sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu ya, menyesuaikan kontrol atau berdasarkan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Nah, miskonsepsi makna kontrol, jangan salah ucap ya bos, itu kontrol ya. Ilusi bahwa semua pengeluaran positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu pernah memaksa? Di rumah pernah? Di sekolah pernah? Pasti Bapak Ibu pernah mengalami hal untuk memaksa ataupun pernah dipaksa. Bulia pernah dipaksa apa minta sendiri ya, dipaksa. Kemudian yang berikutnya menurut Stephen Covey, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol tadi ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda atau kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelajahan aspek-aspek atau penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas ya. Nah, sekarang apa sih perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol tadi? Bapak Ibu sudah mempraktekkan tadi kontrol ya. Yang pertama, kalau realitas atau kebutuhan itu kita sama. Kalau menurut teori kontrol, bahwa kebutuhan setiap manusia itu berbeda. Jadi ini perlu dipahami. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau menurut teori kontrol, setiap orang memiliki sebuah gambaran atau hal yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini menurut stimulus respon kita. Tapi menurut teori kontrol, ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya yang tentunya berbeda dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut stimulus respon itu, perilaku buruk itu sebagai kesalahan. Tapi kalau menurut teori kontrol, bahwa semua perilaku, baik itu buruk, baik itu perilaku yang baik, itu pasti memiliki sebuah tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ini menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrolnya itu hanya Anda atau kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Tadi Bapak Ibu sudah mempraktekkan. Kontrol itu sebetulnya ada pada diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrolnya itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena yang paling bisa mengontrol diri adalah diri sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika berupaya membujuk, jadi boleh mempraktekkan rayu dengan cara yang bermacam-macam tadi, tetap tidak boleh. Artinya Bapak Ibu mencoba memaksa. Ini baru. Kemudian kalau di teori kontrol itu kolaborasi, konsensus akan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian model berpikirnya menang kalah kalau berdasarkan stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol itu
model berpikirnya menang-menang atau win-win solution. Berikut. Nah, sekarang kita menuju ke disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin itu berbeda dengan hukuman Bapak Ibu. Menurut Dan Brown dalam bukunya, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin sebetulnya belajar, prosesnya, ya. Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disiple atau murid atau pengikut. Kita akan pelajari lebih dalam. Apa itu disiplin diri? Disiplin diri mempelajari tentang bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, kalau tujuan pendidik itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi. Apa itu motivasi? Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nanti akan kita pelajari lebih dalam. Sebuah pelanggaran pada umumnya itu berbentuk hukuman dan konsekuensi. Saya yakin Bapak Ibu di sini pernah menghukum siswanya atau anaknya. Kemudian salah satu bentuk disiplin positif adalah restitusi. Apa itu restitusi? Nanti akan kita pelajari. Restitusi mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Artinya mereka yang akan mencari solusi untuk dirinya sendiri. Jadi bukan guru yang menentukan. Berikutnya, ya sudah. Ya, kemudian kita menuju ke profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah paham betul apa itu profil pelajar Pancasila, tentunya dengan 6 elemen. Ya, komponen bisa duduk di sini, nanti bisa kembali ke lokasi lagi. Yang pertama yaitu beriman, ya, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian tentang primary years program, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ini adalah hal-hal positif yang perlu kita tanamkan. Kemudian 9 pilar karakter apa saja? Tentunya ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Cinta Tuhan maksudnya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomasi, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras. Yang berikutnya kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati. Yang terakhir ada toleransi, kedamaian dan kesatuan. Berikutnya tentang petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ya, keterampilan hidup yang pertama, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Berikutnya petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibel, artinya tidak kaku, dan berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor. Jadi orang itu harus bisa memiliki rasa humor, kayak guyon, ya. Jadi ya, tidak tegang, ya,
tidak mudah tegang, insya Allah jadi orang gampang dengan darah tinggi, ya. Seneng goyang kayak Pak Bonet. Berinisiatif artinya kreatif, ya. Integritas, pemecah masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab dan persahabatan. Kemudian yang berikutnya, the seven essential virtues. Apa itu? Ada empati, suara hati seperti lagunya Hijau Daun apa ya? Suara hati ya Pak Bonet ya. Kemudian kontrol diri, ingat Pak Bonet, kontrol diri, jangan sampai salah cara. Rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Ya. Next. Kemudian motivasi perilaku manusia. Terus next. Oke, nah ini motivasinya. Menurut Dian Gosen, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi alasan orang berdisiplin itu apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan biasanya atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini ada 3 motivasi tadi. Kembali ke sebentar. Jadi ada 3 motivasi. Alasan wong berbuat baik atau tidak melanggar hukum itu biasanya ini. Alasan yang pertama, kalau ini diperhatikan, untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ada 3 alasan. Diingat karena ini nanti akan nyambung ke materi berikutnya. Ada 3 motivasi. Nah, sekarang kita berbicara tentang kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu sebetulnya apa saja sih? Punya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tentunya kebutuhan bertahan hidup. Yang berikutnya ada penguasaan, kasih sayang. Semua butuh kasih sayang Bapak Ibu. Iya, kasih kita bilang desayang dalam memakai kesenangan dan kebebasan. Setiap orang pasti ingin bebas. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang saya ingin tahu untuk menghitung ya atau mengontrol Bapak Ibu sebetulnya itu kebutuhan mana yang masih kurang atau belum terpenuhi. Tolong diisi dengan jujur sesuai dengan kondisi yang ada. Saya berikan questionnaire ya. Silakan diisi sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Ya, dilihat boleh, disilang boleh. Nanti dihitung. Nanti kalau sudah, silakan dihitung jumlahnya, ya. Dihitung sendiri. Nanti total ketemu berapa jumlahnya. Kenapa? Iya betul. Nanti kalau sudah dihitung ketemu nanti.
suka seperti apa? Tidak suka seperti Oh, tidak merasa senang. tidak suka Merasa sudah capek. tapi saya ingin Ya. Ibu negara begini saya apa ini? tidak suka itu. Ya. Karena kalimatnya Amin. Anu Korea. enggak dari LMS. Kalau sudah diisi semua silakan dijumlah ya. Skornya berapa? Nanti Bapak Ibu akan tahu sebetulnya Bapak Ibu itu kebutuhan dasarnya yang sudah terpenuhi yang mana dan kurang pada bagian mana ya. Apakah kurang kasih sayang? Apakah kurang kebebasan? Nah, kalau bulian kemarin saya yakin sudah bebas karena sudah dimerdekakan kemarin ya. Bermain apa sendiri? Bermain apa sendiri? Ini posisinya dengan hubungannya. Iya, Dari orang yang aktif dalam apa? Jadi minggu-minggu ini saya yakin jenengan masih menjadi orang-orang yang aktif. bukan ini saja Pak Beni. Luar biasa. Selalu aktif. Masya Allah. Ya, sudah gitu? Ya, silakan Bu Restu ke halaman berikutnya. Nah, oke. Kebutuhan apakah yang sekarang sedang Anda butuhkan? Silakan. Kekuasaan. Iya. Mau sedekah. Di jumlah berapa? Ya. Kalau 1 sampai 10 berarti Anda sudah membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau 11 sampai 20 berarti kekuasaan yang Anda butuhkan. Kalau 21 sampai 30 berarti kebebasan yang Anda butuhkan. Ya, dijumlah ke bawah. Itu namanya. Nah, ya, ya. Nah, seperti itu. Ya, dijumlah ke bawah. Kenapa? Sering tertawa, kebetulan kebahagiaan ya. Berarti masuk ke kasih sayang. Seperti tes kemarin ya, tes itu ya, psikotes ya. Tes pelarasan kan ada soal seperti itu. Iya. Di total semuanya kalau sudah dijumlah. Yang baris 1, baris 2 ya. Ya, next lanjut ke halaman berikutnya. Nanti untuk PR ya. Nah, sekarang kita akan menuju ke posisi kontrol restitusi. Apa itu posisi kontrol restitusi? Jadi Bapak Ibu sebagai seorang guru pasti pernah memposisikan diri pada posisi kontrol yang akan saya sampaikan. Ada 5 posisi kontrol. Bapak Ibu kira-kira lebih sering sebagai posisi apa? Apakah sebagai penghukum,
Kalau sebagai penghukum ciri-cirinya ini, kayak guru sih ciri-cirinya nada suaranya tinggi, nyok dan ya tinggi, tapi ya tinggi bukan berarti penghukum. Bahasa tubuhnya ini biasanya ya melotot dan lain sebagainya, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk, ya biasanya menunjuk siswa. Kemudian ini contohnya terlambat lagi, pasti terlambat. Nah itu kan dengan suara yang membentak dan lain sebagainya, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ya, nih, nah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ketika guru memberikan atau menjadi posisi penghukum ini, biasanya akan timbul reaksi dari siswa ini marah bahkan mendendam. Anda pasti pernah mengalami pengalaman ketika sekolah dulu dibentak guru ataupun hal lain yang sampai saat ini Anda masih mengingatnya. Coba kita kembali ke beberapa puluh tahun lagi. Ada yang ingat dibentak atau disayang guru? Anda semuanya yang tahu. Alhamdulillah jika disayang. Saya yakin ketika Anda dididik oleh guru-guru yang penuh kasih sayang, Anda akan menjadi guru-guru yang penyayang. Allahumma amin. Oke, lanjut. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Gawe bocah menyesal. Biasanya kan ada kamu sih ini bu guru jadi gara-gara kamu orang yang kulit mereka pakai darah seperti itu. Ini pembuat merasa bersalah, ya. Jadi kalimat itu guru penghukum pembuat merasa bersalah. Ciri-cirinya apa? Nada suaranya itu memelas, halus, bahasa tubuhnya itu merapat pada anak, biasanya lesu. Di sini tidak ada, ya saya yakin, ya. Ini contohnya ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu, ya. Itu kan jadi membuat anak merasa bersalah. Ini akan membuat siswa merasa sedih, bersalah, gagal, atau tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini membuat anak akan memiliki sifat-sifat seperti ini. Jadi nanti timbulnya akan menjadi anak yang tidak percaya diri. Berikut. Nah, kalau ini sebagai teman, Pak Bonek, teman anak-anak, ini cocok sekali mungkin, ya. Ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya ini merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Contoh, ya. Ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Tapi sambil tersenyum. Ini sebagai teman, ya, memposisikan sebagai teman. Ini murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Berikut. Pemantau, mata-mata. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya normal, ya. Contoh, peraturannya apa? Konsekuensinya apa? Nah, ini murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan. Contoh misalkan ada anak menumpahkan air. Konsekuensinya apa? Anak untuk membersihkan misalkan, itu memberikan konsekuensi. Itu bukan hukuman. Berbeda antara hukuman dengan konsekuensi, ya. Berikut. Posisi sebagai manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Contohnya ini. Apa yang kita yakini, Bapak Ibu punya kesepakatan kelas kan? Ya, kita punya kesepakatan kelas. Ini contohnya ini. Salaman. Ya, kembali ke keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, jadi dikembalikan saja. Makanya ini momen bagus di tahun ajaran baru ini, supaya setiap kelas itu punya kesepakatan atau keyakinan kelas, ya. Itu perlu supaya anak itu akan sadar, sehingga akan menggunakan motivasi diri. Dari ketiga motivasi tadi, anak akan lebih menggunakan motivasi tentang kesadaran dirinya, bukan karena takut dihukum, takut dimarahi.
ingin dihargai dan lain sebagainya. Ini bentuk penghargaan kepada diri. Guru harus bisa menjadi posisi manajer. Jadi posisi yang paling ideal guru adalah posisi manajer, ya. Untuk jabatan kantor top manager, top guru sih kayak dari manajer juga guru yang baik. Berikut. Nah, sekarang kita menuju ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Kalau peraturan sekolah jelas sudah ada, tata tertib sekolah ada, peraturan di kelas ada, tapi kita menggunakannya keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu lebih menekankan pada nilai-nilai kebajikan. Dan ini yang menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri. Dari ketiga motivasi tadi, anak akan lebih menggunakan ini, motivasi dari dalam diri. Sehingga ketika motivasi itu tumbuh dari diri, seseorang akan lebih bersemangat atau lebih tergerak untuk menjalankan keyakinannya tadi, daripada hanya sekedar mengikuti peraturan yang tertulis tadi tanpa makna, ya. Jadi selalu kembalikan kepada keyakinan kelas. Berikut. Nah, prosedurnya seperti apa? Ini, jadi mempersilahkan ya siswa-siswa untuk bercurah pendapat, bisa menggunakan post-it seperti ini. Silakan satu anak silakan satu anak tuliskan satu hal yang menurut kalian perlu dilaksanakan di kelas, misalkan tentang menjaga kebersihan, tidak boleh mengganggu teman, tidak berisik di kelas, disiplin dan sebagainya. Anak-anak menuliskan. Kemudian dari seluruh siswa yang sudah menuliskan, tempel atau ditulis. Setelah itu baru kita kumpulkan untuk keyakinan-keyakinan yang sama tadi, ya. Ketika sudah muncul, ya, keyakinan kelas tadi, nanti kita urutkan atau ganti dengan kalimat-kalimat yang lebih positif. Misalkan tentang kebersihan, menghargai, jujur, ya. Nanti dicatat kembali oleh wali kelasnya. Setelah itu disampaikan ke anak tentang misalkan harus jujur di kelas, apakah disepakati, sepakat. Kemudian menjaga kebersihan, sepakat. Nanti dari keyakinan-keyakinan itu bisa ditulis kemudian ditempel di kelas, sehingga nanti ketika ada atau suatu saat ada anak yang melanggar keyakinan kelas tadi, akan tinggal dikembalikan kepada kesepakatan kelas yang sudah atau keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi. Nah, kemudian kita menuju ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ini, jadi ada sebuah cara atau penanganan kepada sesuatu atau permasalahan anak, baik itu di kelas maupun di sekolah, dengan cara memposisikan kita menggunakan tadi teori kontrol tadi. Ada 5 posisi kontrol. Jadi kita diposisikan sebagai apa? Tentunya tadi yang lebih tepat adalah posisi kontrol manager. Bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran siswa atau motivasi siswa sehingga siswa tersebut akan paham betul tentang kesalahan yang dibuatnya untuk bisa mengembalikan, ya, kepada hal-hal yang lebih baik dengan kesadaran diri. Ini ada 3 alur. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contoh misalkan ketika ada anak terlambat, anak datang. Langkah yang pertama yaitu dengan menstabilkan identitas. Bagaimana caranya menstabilkan identitas? Dengan menanyakan misalkan, tidak apa-apa, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dulu Pak Guru juga pernah terlambat karena sesuatu hal ini itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah terlambat, dulu juga ada temanmu yang terlambat.
tapi tidak masalah. Nanti kita tanyakan lagi ke anak menuju ke validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan, kenapa kamu terlambat? Kita tanyakan alasannya. Nah, supaya kamu tidak terlambat, misalkan alasannya karena tadi malam bangun tidur kemalaman, bermain HP dan lain sebagainya. Nah, kamu tahu itu yang membuat kamu terlambat. Kira-kira supaya besok kamu tidak terlambat lagi bagaimana? Kita tanyakan ke anak supaya anak akan sadar dengan sendirinya. Nah, sekarang kita kembalikan ke menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan tadi. Keyakinan apa yang kamu langgar? Ya, oh ternyata tentang kedisiplinan saya datang tidak tepat waktu, terlambat. Nah, kita kembalikan lagi ke anak supaya kamu tidak terlambat bagaimana, sehingga anak yang akan mencari solusinya sendiri. Jadi bukan guru yang akan menghukum siswa. Bisa dimengerti ya? Oke, berikut. Nah, pengalaman dan pembelajaran. Pengalaman yang saya alami selama menerapkan disiplin positif ini, awal mula saya menerapkan disiplin positif sebetulnya masih memiliki kesulitan ya, karena memang ini harus mengubah mindset saya ya, dari belajar lama yang tadi kami sampaikan ke paradigma yang baru tadi. Artinya kita harus lebih menggali, menyadarkan anak supaya anak akan menggunakan motivasi yang ketiga. Kemudian tentang posisi kontrol tadi, 5 posisi kontrol. Dulu saya lebih dominan mungkin sebagai seorang penghukum atau sebagai teman. Setelah mempelajari tentang materi tadi yang berkaitan dengan posisi kontrol, saya akan lebih mencoba atau lebih sering menggunakan posisi kontrol yang manajer tadi ya. Kemudian yang berikutnya itu murid kesulitan ya, menyesuaikan dengan keyakinan kelas. Sehingga keyakinan kelas ini kita susun bersama. Kita ulang-ulang, kita tanyakan ke anak, silakan ditulis, kita tulis kembali dengan yang tulisan yang lebih baik, kemudian kita tempel di kelas. Nanti setiap hari bisa kita bacakan tentang keyakinan kelas setiap pagi. Apa keyakinan kelas kita? Anak yang akan membaca sendiri, sehingga anak akan ingat, oh saya punya keyakinan seperti ini, menghargai teman, datang tepat waktu, tidak berisik di kelas dan lain sebagainya. Itu karena mereka yang tulis sendiri, sehingga mereka akan lebih menyadari. Nah ini murid akan lebih senang belajar di sekolah. Kemudian murid juga merasa dianggap sebagai bagian. Bapak Ibu pernah atau tidak ada beberapa murid yang mendapatkan perhatian lebih, dan ada sebagian murid lain yang diperhatikan tapi jarang, atau ada yang mungkin bahkan tidak diperhatikan sama sekali. Nah, dengan mempelajari materi ini tentunya kita akan sadar betul bahwa setiap murid itu memiliki hak yang sama untuk kita perhatikan ya, tentunya dengan alasan-alasan tadi yang bermacam-macam. Guru akan lebih nyaman dalam belajar mengajar. Guru lebih dapat menahan emosi. Jadi ketika ada murid melakukan kesalahan, dengan mempelajari teori segitiga restitusi tadi, kita akan lebih bisa menahan emosi. Oh, penanganan masalah anak yang seperti ini ternyata harus seperti ini. Supaya apa? Supaya anak tidak menjadi seorang pendendam. Berikut. Terima kasih. Mungkin dari materi yang sudah kami sampaikan tadi, jika ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita belajar bersama. Apabila ada yang bisa dimanfaatkan dan bermanfaat, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Khususnya kita bisa melaksanakan tentang disiplin positif di SD Negeri 2 Cimaku ini secara bersama-sama. Silakan kami buka sesi untuk 2 penanya tentang materi tadi. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, kami berikan waktunya. Terima kasih. Silakan. Dari Bu Ida, Bu Iva,
Tidak ada? Atau cukup jelas? Ya, tentang kebutuhan tadi dari yang pertama tentang disiplin positif ini. Hukuman dengan konsekuensi sama atau berbeda Pak Ibu? Berbeda, ya. Kalau hukuman seperti apa, kalau konsekuensi itu yang seperti apa. Kemudian ada 3 motivasi tadi. 3 motivasi, kita ambil poin-poinnya. 3 motivasi. Dibuka Bu yang 3 motivasi. Terus, oke, terus. Next. Ini nilai-nilai kebajikan. Nah ini motivasi. Yang pertama untuk menghindari hukuman, ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini adalah motivasi yang kita harapkan, ya, supaya tumbuh kesadaran dari mereka sendiri. Kemudian setelah motivasi tentang kebutuhan dasar manusia, tadi ada berapa? Ada berapa? 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja? Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Setelah kita mengetahui tentang kebutuhan dasar manusia, kita bisa menempatkan diri pada posisi kontrol yang sesuai. Ada berapa posisi kontrol Bapak Ibu? 5. Yang pertama posisi kontrol apa? Penghukum. Baik apa tidak ini? Tidak. Oke, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Baik apa tidak? Tidak. Berikut, sebagai teman. Baik. Oke, agak baik ya. Kemudian sebagai pemantau, agak baik juga. Kemudian manajer, sangat baik. Oke, harapannya Bapak Ibu bisa menempatkan diri pada posisi kontrol seorang manajer. Berikut. Nah, keyakinan kelas. Kenapa penting keyakinan kelas? Kenapa? Supaya apa? Anak akan lebih sadar atau bisa mencari solusi atas kesalahannya sendiri, sehingga harapannya setelah anak sadar diri tentang kesalahannya, anak-anak akan lebih mengetahui tentang kesepakatan yang dibuat tadi, tentang nilai-nilai kebajikan tadi, dan anak akan selalu ingat, sehingga ini akan berpengaruh dalam jangka waktu yang lama atau akan tertanam pada diri anak, dan tentunya akan membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan kebiasaan-kebiasaan yang baik itu akan menciptakan budaya positif. Terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.